warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Kartika Wulandari. Di sini saya akan melakukan presentasi proyek kami dari kelompok Anonymous. Di sini kami akan membahas tentang manajemen proyek. Di sini proyek yang kami ambil adalah tentang pariwisata, yaitu meningkatkan ekonomi setelah efek pandemi. Seperti yang kita tahu, masa pandemi ini membuat pariwisata tersendiri sangatlah bangkrut. Oleh karena itu, setelah pandemi berhasil, setelah kita melewati pandemi, maka di sini kami akan menyiapkan website di mana akan meningkatkan pariwisata yang selama ini tenggelam selama pandemi. Guna website tersebut adalah memberikan pengetahuan atau informasi terhadap wisatawan tentang wisata apa yang bisa dinikmati selama di khususnya Nusa Tenggara Barat. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan pemasaran yang digunakan setelah masa pandemi untuk para wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkupnya di sini tuh kami akan menampilkan informasi wisata-wisata apa saja yang ada di Nusa Tenggara Barat, terus fasilitasnya apa aja, jarak yang ditempuh oleh wisatawan tersebut, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Terus sasarannya itu adalah para wisatawan baik mancanegara maupun bagi lokal. Terus di sini ada definisi-definisi yang kami akan buat dalam proyek kami. Yang pertama MySQL, PHP, HTML, WBS, serta SDL dan web. Selanjutnya adalah struktur organisasi kami terdiri dari manajemen proyek, sistem analisis, database, back-end, sistem analisis, serta di bagian front-end. Masing-masing. Manajemen proyek itu berfungsi untuk mengatur dan mengontrol serta bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang kami jalankan ini. Terus yang kedua adalah sistem analisis. Sistem analisis ini berfungsi untuk mencari informasi atau dokumen-dokumen sebelum proyek ini akan dimulai. Terus yang ketiga adalah front-end. Front-end ini berfungsi untuk memberikan tampilan yang menarik di dalam website kami tersebut. Yang keempat adalah back-end. Back-end ini berfungsi untuk bagaimana sih tampilan itu bisa tampilan tersebut dapat berfungsi atau bagian belakang yang dikerjakan atau bagian coding-codingannya. Terus yang terakhir adalah database engineer, yaitu untuk membuat database serta merawat database tersebut. Estimasi proyek. Yang pertama, estimasi proyek kami dilakukan selama 6 bulan. Estimasi jumlah pekerja yaitu 6 orang. 6 orangnya itu mencakup manajer proyek 1 orang, sistem analis 2 orang, front end 1 orang, back end 1 orang, dan database-nya juga 1 orang. Aktivitas proyek yang kami laksanakan ini, saya akan langsung ke bagian RAB-nya ya, biar langsung mempersingkatnya. Oh ya, timeline-nya dulu ya. Di sini kami memiliki hal yang harus dikerjakan selama masa proyek ini. Yang pertama di sini yang pertama yang harus kami lakukan adalah memulai proyek tersebut. Di dalam mulai proyek tersebut kami memiliki 3 poin. Yang pertama, menentukan siapa manajer proyeknya tersebut. Itu dilakukan selama 1 hari. Pembuatan tim itu dilakukan selama 3 hari dan penentuan project starternya selama 5 hari. Jadi total untuk memulai proyeknya ini adalah selama 8 hari. Terus yang kedua, perencanaan. Perencanaan ini dilakukan selama 30 hari untuk siap. Dalam perencanaan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat ruang lingkup proyek tersebut. Yang ketiga adalah membuat work breakdown struktur. Dan yang keempat adalah merevisi rencana tersebut. Apakah rencana tersebut sudah sesuai dengan proyek yang kami gunakan apa tidak. Terus yang di bagian ketiga adalah pembuatan aplikasi. Ini berlangsung selama 90 hari. Yang di sini tuh pekerjaan yang dimulai itu ada pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua desain aplikasi, terus yang keempat adalah pengembangan aplikasi desktop, dan yang keempat itu adalah testingnya atau uji cobanya. Ini dilakukan selama 90 hari. Monitoring dan kontrol ini dilakukan selama 10 hari. Di dalamnya 10 hari tersebut terhitung mulai dari menentukan standar aplikasinya, terus dan mengevaluasi penentuan rencana dan melakukan perbaikan. Terus yang bagian kedua adalah penutup. Penutup di sini serah terima aplikasi atau website yang kami buat itu terhadap sponsor. Yang keempat adalah pelantikan atau
yang keempat adalah pelatihan penggunaan aplikasi, dan yang kelima adalah pemeliharaan aplikasi. Semua ini penutupannya berlangsung selama 12 hari. Kalau berdasarkan Microsoft Project yang telah kami buat, seperti ini adalah tampilannya mulai dari bulan Mei sampai dengan akhir bulan November. Anggota proyek tersebut memiliki gaji yang berbeda-beda. Sementara di bagian RAB ini, di tiap-tiap itu proyek itu dihitungnya melalui per hari. Jadi total keseluruhan RAB-nya itu adalah berdasarkan perhitungan data aktivitasnya tadi memiliki RAB sebanyak 23.646.352 rupiah. Terus lanjut ke bagian yang kedua, yaitu function point analysis. Di sini adalah arsitektur dari sistem kami. Ini adalah tampilan awal dari website kami, terdiri dari home, tentang kami, info wisata, akun, dan info hotel. Di sini bagian info wisata terdapat 2 pencarian hotel, akun itu terdapat juga 2 buat akun dan login. Setelah informasi hotel itu terdapat juga 2. Ketika Anda mengklik bagian informasi wisata, akan muncul di sini. Informasi wisata apa yang ingin Anda cari? Salah satu wisatanya adalah ini. Bisa contohnya adalah ini. Ketika Anda ingin menuju ke sini, Anda dapat langsung menggunakan GoToMap dan akan diberikan rute terbaik untuk melakukan tersebut. Nah, ketika Anda melakukan searching, misalnya Anda searching Senggigi, maka akan kelihatan ini loh Senggigi. Nah, ketika Anda tertarik, maka Anda dapat langsung menggunakan GoToMap ini untuk menentukan jarak terbaik untuk menuju tempat wisata tersebut. Adalah tampilan awal ketika Anda mengklik akun. Di dalam akun tersebut adalah tampilan login seperti ini. Anda dapat mengisi username dan password lalu login ke dalam aplikasi. Selanjutnya adalah di bagian buat akun. Buat akun ini terisi dari username, email, serta password. Ini adalah tampilan info hotel. Nah, info hotelnya ini akan berisi beberapa contoh hotel yang Anda ingin kunjungi. Ketika Anda men-search hotel, misalnya Anda men-search hotel, maka akan tampilannya seperti ini. Misalnya Anda menuju Rapila Lombok Resort, maka akan muncul ini. Ketika Anda melakukan pemesanan, Anda dapat melakukan dengan cara menentukan email, check-in, dan check-out-nya, lalu tekan OK. Di bagian kompleksitas fungsional, berdasarkan hasil analisis kami menemukan beberapa transaksional fungsional, yang antaranya adalah sebagai berikut. Terus, kami juga menemukan transaksional fungsional berdasarkan tabelnya itu sebagai berikut. Kami juga sudah menemukan nilai-nilai berdasarkan hasil analisis kami. Assessment functional point. Nah, ini berdasarkan data kompleks kita yang sudah kita buat tadi. Data totalnya itu adalah 74. 74 ini akan digunakan untuk melakukan perhitungan nanti. Terus yang poin selanjutnya adalah hitung total degree influence atau TDI-nya. Ini adalah data-data yang seberapa penting sih aplikasi Anda dibuat dari nilainya 0 sampai 5. Kalau semakin kecil angkanya, maka semakin tidak terlalu penting data-data ini di dalam aplikasi Anda. Misalnya kalau nilainya 5, berarti itu sangat penting di aplikasi Anda. Setelah melakukan analisis, kami menemukan TDI-nya berdasarkan data yang ini adalah 51. Selanjutnya adalah kami menghitung EPA-F atau Pollue Adjustment Factor-nya. Berdasarkan rumus yang ini, kami menemukan nilainya adalah 0,701. Terus yang selanjutnya adalah hitung adjustment functional point atau AF berdasarkan rumus UFP-nya itu adalah nilai yang ini dikalikan dengan PAP-nya ini berdasarkan hitungan ini, berarti 74 kali 0,0701 yaitu hasilnya 51,874. Menghasilkan kilognya itu berdasarkan AFF yang ini dikalikan dengan KM index bagi 1000, yaitu KM indexnya berdasarkan dari jenis bahasa pemrograman apa yang digunakan dalam aplikasi tersebut atau website tersebut, sehingga kami mendapatkan hasil 2,6797. Analisis IAF, data-data yang ini disesuaikan dengan website kita dan menentukan berapa levelnya. Setelah analisis kami menentukan total IAF adalah sebesar 1,281. Analisis jenis proyek yang kami gunakan adalah semi-detected project karena tingkat ukuran kerumitan proyek ini adalah sedang dan orang-orang yang ditugaskan dengan posisi yang pas. Estimasi yang pertama adalah estimasi effort. Effort yang menggunakan rumus yang ini berdasarkan nilai seminya menghasilkan 11,65 PM. Estimasi time berdasarkan rumus semi dan effortnya menghasilkan 5,9 mol. Terus yang ketiga adalah estimasi people berdasarkan rumus yang ini menghasilkan 1,9. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.